Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subul salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bil ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya atau memberikan nikmat kita walaupun dari bentuk rezeki ataupun kesehatan badan kita. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Ali Syakban. Saya dari SMKN 1 Negeri Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Dengan hormat, saya berada di sini kepada para staf dan Dewan Juri Stai Bani Saleh, saya meminta maaf sebesar-besarnya berkenan dengan acara kultum ini. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita diberikan kenikmatan atau kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dengan beradanya saya di sini, saya akan memberikan suatu materi kultum yang bertemakan dengan sabar. Apa sih tentang sabar? Nah, tentunya kita pasti tahu tentang sabar. Sabar itu ialah menahan. Ada dua pengertian menurut sabar, menurut istilah dan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut istilah. Sabar menurut istilah yaitu menahan lapar dan dahaga dan lain-lain. Banyak sekali menurut istilah menahan itu. Dan menurut bahasa ialah menahan juga, tetapi berbeda makna dalam kata sabar ini, yaitu menahan dalam suatu hawa nafsu atau godaan syaitan. Nah, tentu kita sudah mengetahui tentang sabar itu atau pengertiannya dan penjelasannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah-fadilah sabar, dan akan saya bacakan fadilahnya dan artinya dan penjelasannya. Mungkin saya di sini membaca tidak bisa menghafal gitu. Dikarenakan keutamaan atau fadilah ini hadis-hadisnya berada di dalam suatu kitab, yaitu kitab Tangqilul Qaul karangan kitab Imam Nawawi Al-Bantani dalam bentuk syarah atau dalam bentuk penjelasan. Nah, dan hadis-hadisnya itu diambil dalam kitab Lubab hadis dalam karangan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Al-Misri Asy-Syuyuti Asy-Syafi'i Asy'ari Al-Asy'ari. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dua hadis saja atau fadilahnya. Untuk dengan fadilah ini mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman atau penonton yang di sana sebagai atau amalan gitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan saya bacakan. Yang pertama yaitu qala alaihi salatu wassalam, as-sabru inda musibati witis imaati darajah. Sabar ketika mendapat musibah itu memperoleh 700 derajat. Nah, arti dari sabru ini ada sabar, dan musibat ini musibah, dan bitis ima ati darajati yaitu 700 derajat. Nah, misalkan kita sabar dalam suatu musibah akan dibalas
sama Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran 700 derajat atau 2 kali lipatnya atau lebihnya gitu. Jadi jika semisal kita diberi suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun atau yang lainnya gitu, kita harus sabar. Karena apa? Mungkin dengan itu akan menetapkan suatu keimanan di dalam hati kita. Dan juga qala alaihi salatu wassalam, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, tentunya pasti tidak tahu kan 4 bagian itu apa saja. Di sini akan saya bacakan, mungkin satu persatu, enggak langsung semuanya. Karena apa? Karena di sini ada 4 bagian itu, salah satunya tentang musibah juga atau juga yang lainnya dulu gitu. Yang pertama, seterusnya gitu, sabrun alal farid, sabar menjalankan fardu. Nah, kita dalam mengerjakan suatu fardu atau mau fardu ain, kifayah atau fardu hayat atau yang lainnya. Nah, kita harus dengan sabar gitu, karena mungkin dengan mengerjakan suatu fardu tersebut akan mendapatkan suatu pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan cara sabar itu. Dan seterusnya, wassabrun ala musibah. Nah, sabar dalam menghadapi musibah atau masalah. Nah, ini sama saja dengan hadis yang saya bacakan yang pertama itu, dilipat gandakan itu ganjarannya. Dan seterusnya, wasabru ala zannas, sabar terhadap manusia atau gangguan manusia. Nah, di sini jika misalkan kita sabar dalam gangguan manusia, walaupun dalam bentuk cacian atau hinaan atau yang lainnya atau usil yang lainnya, nah kita harus sabar. Kenapa? Mungkin dari ujian tersebut Allah mengirimkan kepada kita untuk meningkatkan suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan takut untuk diganggu oleh manusia, karena apa? Itu pahala bagi kita. Dan selanjutnya, wasabrun alal fakir, sabar dalam menghadapi kefakiran. Nah, dalam menghadapi suatu kefakiran kita harus sabar tentunya, walaupun fakir ilmu atau fakir harta kita harus sabar. Kenapa? Allah menguji kita dalam bentuk hal tersebut bukan semata-mata Allah tidak sayang kepada kita, tetapi apa? Allah mengirim satu ujian tersebut supaya kita sabar gak diberi suatu ujian tersebut gitu. Tawakal gak kita, tawadu gak, istiqomah gak kita diberi satu ujian tersebut. Kalau misalkan kita sabar, tawakal, tawadu ataupun istiqomah dalam menjalankan suatu ujian yang Allah berikan, nah jangan salah, nanti ganjarannya mendapatkan suatu pahala ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, fasabura ala faraidi taufik. Nah, di sini itu sabar dalam kewajiban taufik. Nah, sabar dalam kewajiban berarti di sini jika misalkan kita sabar akan mendapatkan suatu taufik atau hidayah pada hati kita sendiri. Kalau misalkan teman-teman tahu taufik atau penjelasannya taufik atau yang lainnya, mungkin sudah tahu, sudah dipelajarin di sekolah-sekolahnya gitu. Nah, dan selanjutnya, wasabra alal musibati masubah, sabar dalam menghadapi musibah berpahala. Jika misalkan kita menghadapi suatu musibah atau masalah, nah kita akan mendapatkan suatu pahala atau ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wasabru ala azannasi mahabbatun. Nah, mahabbatun ini rasa cinta. Jika misalnya kita sabar dalam musibah menghadapi manusia, akan mendapatkan suatu cinta. Nah, mungkin akankah dia mencintai kita ataukah yang lainnya gitu. Di sini kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi suatu musibah, jika misalkan dia musuh kita gitu, terus tiba-tiba dia ada rasa cinta, nah itu mungkin dari Allah atau hidayah gitu. Jadi hati-hatilah, mungkin orang yang kamu benci bisa menjadi cintamu atau menjadi pasanganmu. Jadi jangan terlalu membenci seseorang, karena apa? Bisa mungkin itu menjadi jodohmu. Membenci boleh, tetapi jangan berlebihan, karena pada dasarnya jika misalkan kita membenci kepada seseorang secara berlebihan, takutnya dia jadi jodoh kita. Hati-hati seperti itu. Dan selanjutnya, wasabru alal fakri ridallah ta'ala. Nah, di sini sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Jika misalkan kita fakir, maupun fakir harta, ilmu, tapi jangan sampai kita harus usaha. Kalau misalkan kita fakir harta, kita harus
jangan sampai fakir ilmu. Karena apa? Malu lah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Allah akan menggantinya dengan ridha Allah taala. Dengan cara apa? Dengan memberi suatu kemudahan gitu kepada kita. Jika misalkan kita kefakiran dalam suatu harta ataupun ilmu, jadi kita harus kejar gitu. Ilmu itu dicari, bukan dibeli, nah gitu. Jadi jangan seakan-akan pengen insannya aja gitu, tapi kita harus ada usaha gitu. Jadi jangan semata-mata, oh saya seperti ini, saya ingin ngaji di sini, tetapi dengan secara cepat, itu instan. Jadi ilmu itu tidak mudah untuk dicari, tetapi apa? Dengan cara kita tawakal atau istiqomah, kita menuntut ilmu dengan semata-mata hanya mencari ridha Allah, atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Intinya ada rasa sedikit di hati itu mencari ilmu karena ridha Allah, nah nggak apa-apa. Tapi hati-hati jika misalnya kita menuntut ilmu atau mengejar ilmu dengan semata-mata hanya ingin dipandang oleh orang lain ataupun dilihat orang lain, hati-hati, jangan. Takutnya ilmu saja tidak merasa kepada hati kita ataupun isi pikiran kita. Jadi menuntutlah ilmu dengan niatan ridha Allah. Karena utubul imam minal mahdi lalah, dituntutlah ilmu dari buaya sampai ke laha. Dan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jika misalkan kita tidak niat dalam mencari dalam mengerjakan suatu amal, maka sia-sia ibadah kita atau apa yang kita kerjakan. Terus tetaplah innallaha mas-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jika misalkan kita sabar, Allah akan mencintai kita. Jika misalkan kita tidak cinta dengan Allah, Allah juga masih cinta kepada kita. Jadi jangan takut untuk ditinggalkan. Jadi jangan takut untuk berpikiran Allah itu meninggalkan kita walaupun kita maksiat. Kenapa? Ya ibadi wa hambaku, Allah masih menyayangi kita walaupun kita seorang pendosa ataupun pezina ataupun bermaksiat ataupun pencuri atau begal yang lainnya. Tetapi Allah masih mencintai kita, masih menganggap kita ya ibadi wa hambaku. Jadi tetap sabar walaupun ujian datang bertubi-tubi kepada kita, karena pada dasarnya dengan cara sabar tersebut mungkin Allah akan menyiapkan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang menyindir gitu kepada para penonton ataupun para juri. Mohon dimaafkan karena saya di sini hanya menyampaikan suatu amalan atau penjelasan tentang sabar, dan mungkin sedikit agak melenceng gitu. Mohon maaf, dan durasinya maaf agak lama, lebih dari 7 menit. Saya mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.